stay awake for too long. Don't go to bed, I'll make a cup of coffee. 105 Pro FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Pro FM. Selamat sore dulu nih untuk seluruh warga Kota Padang Sidimpuan dari RJ Sri ya. Waduh, senang banget rasanya Sri bisa menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan seperti biasa, Sri selalu hadir di hari Selasa, tepatnya di formasi pukul 17 di edisi 13 Oktober 2020. Dan seperti biasa rekan Rau, kita ada ceramah bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan sekarang di studio Rau FM sudah hadir narasumber kita Al Ustadz Muhammad Nuh yang akan membagikan sedikit pemahamannya seputar tema kita cinta dan benci. Tapi sebelum itu kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya ada siapa nih? Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, dengan siapa ini? Ambang Daulaida, mahasiswa yang Muslim. Oke, ada Sri panggilnya Bang Daulay aja ya. Biar lebih akrab ya. Oke deh, apa kabarnya nih di sore hari ini untuk Bang Daulay? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu nih Ustadz, boleh langsung disampaikan untuk tema kita seputar cinta dan benci. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kemuliakan kepada rekan Rau di mana saja kita berada, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar setia kami yang selalu mendengarkan kami dalam menyampaikan hikmah-hikmah berupa ilmu pengetahuan dan begitu juga dibarengi dengan untuk kebaikan kita dan kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmatnya yang tak terhitung dan tak terkira. Ya Allah, tunjukilah hati kami untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang tiada tara. Dan anugerahkan kepada kami ya Allah rasa cinta kepada kebenaran dan kebaikan karena Engkau semata. Dan tanamkan ya Allah kepada kami rasa benci kepada kebatilan dan kemungkaran serta kemaksiatan, karena kami dalam pengawasan-Mu di mana saja kami pun berada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan segala pinta kita, karena Allah adalah Maha mengabulkan segala doa. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama kita, dinul haq, agama kebenaran, disuruh ala dini kullihi, dan agama itu telah memenangkan atas segala agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang kafir benci. Oleh atas dasar cinta Rasulullah SAW kepada kita umatnya ini,
beliau rela memperjuangkan dan mengorbankan segala waktu, pemikiran, dan harta dan jiwa beliau untuk adanya perubahan dalam kehidupan dunia, sehingga dunia mengalami kemajuan dan peradaban telah berubah dari peradaban yang tidak bermoral kepada peradaban yang disinari oleh keimanan dan keislaman, sehingga manusia mengalami kemajuan zahir dan batin, sejahtera, makmur lahir dan batin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tema kali ini sengaja kami buat, temanya adalah tentang cinta dan benci. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Jalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, rasa cinta itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang harus kita jaga dan kita rawat untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Man ahabba lillahi wa abghada lillah, siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, waqtullahu wa mana'a lillahi faqad istakmal iman. Memberi dia karena Allah dan tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 7 orang berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang akan diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 itu adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, benci karena Allah. Salasum man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallaha wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Tidak ia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqzafa finnar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, baik kafir besar maupun kafir kecil, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, cinta dan benci adalah 2 kata yang bertolak belakang. Kurang lebih sepadan dengan suka dan tidak suka, like and dislike, atau sudi dan tidak sudi. Oleh karena itu, cinta kita atas dasar Allah, cinta kepada kebenaran, kebaikan, dan benci kita kepada kebatilan dan dosa dan kemaksiatan. Dan ceramah selanjutnya tentunya saudara-saudaraku sudah mendengarkan ada
Bersama kita Ustadz Ambang Daulay. Tentunya kita berharap beliau menambahkan si ceramah kami. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah warahu rafa'ah qala ahbib habibaka hawna asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawna asa an yakuna habibaka yawman ma. Ikhwan wal akhwat, rekan raw dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan yang dengan kedua ini kita sanjungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur, mudah-mudahan kita diberikan umur yang berkah, nikmat yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ikhwan wal akhwat, rekan raw yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mencintai sesuatu, rasanya kita ingin selalu memberikan semua isi dunia ini untuk apa yang kita cintai tersebut. Apapun rela akan kita lakukan untuknya. Cinta kepada makhluk contohnya, seringkali karena cinta yang berlebihan bisa membuat seseorang lupa akan dirinya, bahkan lupa kepada sang pencipta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Padahal orang yang kita cintai itu belum tentu bisa kita miliki sepenuhnya. Rekan raw, maka disinilah pentingnya bagi kita untuk mengetahui bahwasanya mencintai sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Di sini juga kita tahu bahwa pentingnya untuk mencintai sesuatu hanya sewajarnya saja. Tidak perlu berlebihan. Jangan sampai membuat kita kehilangan akal sehat kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja dalam hadisnya mengatakan bahwasanya mencintai itu tidak boleh berlebihan. Ahbib habibaka hauna ma'asa iyyakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang kau cintai dengan sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang kau benci. Bukankah hadis ini sudah jelas-jelas mengatakan kepada kita agar jangan berlebihan dalam mencintai? Bukankah sudah jelas-jelas banyak orang yang melarat, bahkan jadi penjahat karena mencintai sesuatu secara berlebihan dan tidak mendapatkan cintanya? Bukankah kita sendiri sudah mengetahui bahwasanya betapa sakitnya mencintai tanpa dicintai? Oleh karenanya, marilah kita kembali kepada konsep awal, yaitu mencintailah secara sewajarnya saja. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri bisa kita temukan ayat-ayat yang berkenaan tentang orang-orang yang berlebihan dalam mencintai. Contohnya tadi dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Allah menjadikan kita manusia ini mencintai apa yang kita inginkan. Allah jadikan itu. Allah buat kita cinta kepada perempuan, anak, harta benda, dan sebagainya. Akan tetapi di ujung ayat ini Allah jelaskan, Allah ingatkan kepada kita semua bahwa semua itu hanyalah sebagai mata'ul hayatid dunya. Hanya sebagai kesenangan dunia saja. Semua itu tidak akan abadi. Semua itu akan kembali kepada sang pencipta, Allah Azza wa Jalla. Ikhwan wal akhwat, rekan raw dimanapun Anda berada, ada cinta, maka ada benci. Jika kita diperintahkan untuk mencintai sewajarnya saja, jika kita diperintahkan untuk mencintai sesuatu dengan tidak berlebihan, maka begitu pula dengan membenci. Membencilah, tetapi jangan berlebihan. Membencilah, tetapi sewajarnya saja.
Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya. Boleh jadi suatu hari nanti dia akan yang engkau benci itu akan menjadi orang yang amat kau cinta. Rekan Rau, dari hadis tersebut bisa kita ambil inspirasi, bisa kita ambil hikmah bahwasanya dalam hal mencintai dan membenci sesuatu sewajarnya sajalah. Jangan berlebihan, karena semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan Rau, kita adalah orang biasa dalam pandangan orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang mengenal kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang yang mencintai kita. Kita adalah orang yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian. Kita adalah orang jahat dalam tatapan orang-orang yang iri hati. Namun yang perlu kita ingat adalah semua orang memiliki pandangannya masing-masing. Maka oleh karena itu, tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata manusia. Cukuplah ridha Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Karena sungguh mencari ridha manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Oleh karena itu, cinta dan bencilah sesuatu itu sewajarnya saja, agar tidak membutakan hatimu dan meracuni akal sehatmu, agar kamu tidak kehilangan objektivitasmu. Oke, nanti rekan Rau kita lanjut kembali, dan sekarang kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan, dan rekan Rau masih bareng Sri lagi pastinya, dan juga Alustad kita dan juga Bang Daulay di tema yang sangat menarik pada sore hari ini, yaitu cinta dan benci. Jadi untuk kaula muda boleh silakan bertanya di 082299996105, dan nanti di segmen terakhir akan kita bahas seputar cinta dan benci. Oke, untuk melanjutkan sedikit pemahaman dari Al-Ustadz Muhammad Nuh, boleh kita persilakan langsung kepada Al-Ustadz. Saudara-saudaraku, rekan Rau, khususnya pemuda dan pemudi di mana saja kita berada. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh saja engkau benci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan sungguh Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau cinta, jangan terlalu cinta. Kalau benci, jangan terlalu benci. Karena cinta dan benci beda tipis. Sesaat cinta bisa berubah menjadi benci, dan dalam sekejap benci bisa menjadi cinta. Cinta dan benci jangan diumbar-umbar di media sosial. Cukup hati yang tahu, agar tak malu kemudian. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, jangan kotori hati kita dengan kebencian yang berlebih-lebihan. Sebab jika sudah benci, penilaian terhadap seseorang akan terlihat buruk meskipun ia berbuat kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, membencilah karena Allah.
Mencintailah karena Allah. Orang yang tidak mencintai sesuatu karena Allah atau tidak membenci karena sesuatu bukan karena Allah, maka dalam kehidupannya nampak kelihatan dia meremehkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Yang penting keinginannya bisa tercapai, mengikuti hawa nafsu, sehingga dia terlibat dalam hal dosa. Hatinya hitamnya tiada tara. Kalau tidak Allah mengampuni dosa kita, maka tentunya rugilah yang akan kita rasakan di dunia dan akhirat. Orang yang tidak cinta karena Allah dan tidak benci karena Allah, dia menodai cinta dan benci itu sendiri. Padahal cinta dan benci bagian daripada ibadah kepada Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta kepada kebaikan, cinta kepada kebenaran, cinta itu adalah naluri. Zuyina linnas hubbus syahwati minan nisa wal banin. Kalau ada anak muda, dia sudah merasakan cinta kepada lawan jenis, itu bukan dosa, tapi itu naluri manusia. Tapi ada saatnya nanti cinta itu akan disampaikan, dan ada saatnya dan tempatnya yang tepat untuk sampaikan cinta itu. Cinta kepada anak-anak, putra dan putri, itu naluri manusia. Siapapun orangnya, dia akan cinta kepada anak-anaknya dan cinta kepada putra dan putrinya, anak dan cucu dan keturunannya. Itu naluri manusia. Jika ada dia sudah dewasa, remaja, bahkan sudah berusia 17 tahun ke atas, tidak ada rasa suka kepada lawan jenisnya, itu dipertanyakan. Halakna orang sehat doi. Dan nasihat be, jadi perlu memarubat. Sudah dia remaja, tidak dia suka kepada lawan jenisnya, marubat mah. Nah orang sehat doi. Tapi kalau ada juga orang yang cinta kepada sejenis, dia laki-laki ganteng, tapi dia suka yang ganteng, marubat ma. Nah orang sehat doi. Itu LGBT namanya. Ada juga si orang wanita yang cantik, dia suka yang cantik. Orang sehat doi. Marubat ma. Penyakit yang sangat membahayakan. Penyakit itu adalah merupakan bagian daripada fahsya, perbuatan keji. Itulah yang menyebabkan kaum Sodom diazab dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi anak-anak muda semua, kalau ada engkau suka kepada lawan jenismu, itu namanya kamu sehat, normal. Tapi jangan umbar rasa cinta itu yang tidak pada saatnya dan tidak pada waktunya dan tidak pada tempatnya. Begitu juga cinta kepada harta benda, itu naluri manusia. Ada yang menyebabkan manusia hancur. 3 tak. Kaum Adam, harta, tahta, dan wanita. Dan begitu juga perempuan, 3 tak. Menghancurkan perempuan, harta, cinta, dan permata. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, munculkanlah rasa cinta itu hanya karena Allah. Dan tanamkan dalam diri membenci sesuatu adalah karena Allah. Insya Allah engkau akan merasakan nikmatnya, manisnya iman. Kalau ada tes manis di depan pendengar sekalian, kalau tak diminum tes manisnya, tidak akan terasa manisnya. Jadi daripada tes manisnya tidak diminum, lebih baik diminum supaya terasa manisnya. Iman itu pun seperti itu, saudara-saudaraku. Kalau hanya iman di dalam hati,
tidak dibuktikan dengan perbuatan dan dalam kehidupan sehari-hari. Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa arkanum bil arkan. Iman yang sempurna itu adalah dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amalan perbuatan. Maka saudara-saudaraku akan merasakan manisnya iman. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jadikan lawan sebagai kawan dan kawan sebagai kawan yang membawa kita kepada kebaikan. Munculkan dalam diri kita sifat ingin melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan. Insya Allah kita mati keadaan kebaikan. Cinta dan benci adalah sebagai ibadah kepada kita, kaum muslimin dan kaum muslimat. Oleh karena itu, kita berusaha untuk sekuat tenaga kita, bagaimana kita nanti supaya di hari kiamat nanti yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itulah orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, benci karena Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam menyampaikan kebenaran, melaksanakan kebenaran, tentunya akan kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak semua orang menyukai apa yang kita lakukan, dan kita pun sendiri tak mampu menyenangkan semua orang. Oleh karena itu, orang yang membenci kebaikan itu bukanlah orang baik. Dan begitu pula orang yang membenci kejahatan, bukan berarti dia orang jahat, tapi dia adalah orang baik. Saudara-saudaraku, hidupmu terlalu penting dan singkat untuk kau habiskan membenci seseorang. Maka pilihlah membenci seseorang karena Allah. Karena itu engkau akan merasakan bahagia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Salasum mangkunna fihi wazada halawatal iman. Ada 3 perkara yang jika 3 perkara itu tersebut ada pada diri kita, kita akan merasakan manisnya iman. Yaitu kita mencintai segala sesuatunya karena Allah dan Rasulnya. Kenapa kita cinta ilmu? Karena Allah. Dengan ilmu itu akan menjadikan kita lebih berarti dan bermanfaat. Kenapa kita cinta harta? Karena harta itu adalah akan membawakan kepada kita kemaslahatan, alat kita untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Tentunya karena cintanya kita kepada harta, maka kita akan berusaha menikmatinya bukan hanya dunia tapi di akhirat. Oleh karena itu, kita titiplah harta kita kepada fakir miskin. Kita titip harta kita kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Maka kita rela menunaikan zakat, kita berinfak, bersedekah, dan kita berusaha untuk ikut berwakaf untuk kepentingan umat dan kepentingan masyarakat. Insya Allah itu dari titipan kita, dan kita beruntung orang mau menerima titipan kita, dan titipan kita itu akan kita minta kembali di alam kubur, dan itulah yang menemani kita, dan di akhirat nanti juga kita akan nikmati juga harta kita itu, karena harta adalah alat kita untuk melakukan kebaikan. Jabatan itu adalah alat kita untuk lebih banyak berbuat kebaikan kepada umat, kepada masyarakat. Dengan jabatan kekuasaan yang Allah amanahkan kepada kita, insya Allah jadikanlah itu sebagai alatmu untuk lebih banyak berbuat kebaikan. Jauhi dari sifat tamak, rakus alias sokal, dan jauhi sifat menjolimi orang lain, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan jabatan. Dan jangan engkau melakukan kejoliman dengan kekuasaan yang sedikit yang Allah amanahkan kepadamu. Saudara-saudaraku,
inilah sebagai penajam materi kita, cinta dan benci. Mudah-mudahan kita cinta kepada kebaikan dan kita membenci kepada kemaksiatan. Iya, baik, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan sedikit pemahaman tentang cinta dan benci di sore hari ini. Dan rekan Rau, kita break sebentar. Untuk kamu yang ingin bertanya bisa pergunakan 0822 9999 6105. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan. Dan rekan Rau masih bareng Sri pastinya di sore hari ini, dan juga Alustad kita, Alustad Muhammad Nuh, serta ada Bang Daulay pastinya. Dan untuk kamu yang ingin bertanya masih kita persilahkan di 0822 9999 6105. Tentunya di tema seputar cinta dan benci. Oke Ustadz, ini sudah ada yang masuk dari via WhatsApp. Kita cek dulu. Ada Desni di Terembaru, katanya dia sudah sholat istiqoroh, Iya. tapi dia masih bingung dengan pilihan jodohnya yang dihadirkan di mimpi katanya. Iya. Terima kasih kepada saudariku Desni dari Terembaru. Hutain Baru. Iya. Dari Hutain Baru. Alhamdulillah, si Desni sudah melaksanakan salat istiqoroh. Minta petunjuk kepada Allah, musyawarah dengan Allah. Karena apa? Kita Desni adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak tahu bagaimana masa depan kita. Oleh karena itu, salah satu yang kita ingin musyawarahkan dengan Allah adalah masalah jodoh. Tentunya kita berharap dengan kita nanti menikah, jodoh kita itu akan membawa kepada kita kepada kebaikan. Dia akan amanah dan membimbing si Desni sebagai seorang istri yang soleha dan sebagai temannya dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sejahtera lahir dan batin, sehingga terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih Desni telah melakukan istiqoroh cinta. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hasil istiqoroh itu harus melalui mimpi? Bisa jadi Desni melalui mimpi yang benar. Jadi kalau dari mimpi Desni bisa jadi itu tidak benar. Bisa jadi si Desni tidak terjaga sholatnya, datanglah mimpi itu bisa baik, bisa buruk. Tentu itu bukanlah jawaban yang paling benar. Yang paling benar adalah tentunya kita tanya kepada orang tua kita yang sangat mencintai kita dan mengharapkan kebaikan untuk kita. Dari orang tua kita lah jawabannya. Apakah itu baik untuk kita atau tidak baik? Insya Allah ridho Allah ada pada ridho orang tua. Demikian Desni. Iya, baik, semoga Desni bisa mencerna apa yang baru saja disampaikan oleh Ustadz kita, dan semoga ada titik terangnya dari permasalahan Desni saat ini ya. Dan sudah di menit ke-57 dari formasi pukul 17 di sore hari ini Ustadz, boleh disampaikan kesimpulan dari tema kita pada sore hari ini. Habang siri-siri nasonggop tu sapulidi. Mola cinta ni borusuti. Cinta na cinta sejati. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja kita berada. Kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan ini, cinta dan benci. Ausaku urul iman. Sekuat-kuatnya tali iman. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Dia cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat Tubrani.
Tanamkan cinta kepada kebenaran, kepada kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan tanamkan rasa benci kepada kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan, sehingga kita terhindar dari segala dosa dan kesalahan. Dan berusahalah mengembangkan cinta itu, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bencilah sesuatu karena Allah dan Rasul-Nya. Jadilah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, yaitu dari golongan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Orang yang siddiqin, syuhada, para pejuang kebenaran, dan hamba-hamba yang soleh, yang selalu memanfaatkan waktu dan segala kesempatan untuk kebaikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Usikum nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kami atas nama Muhammad Nuh Sibuan dan bersama Ustadz Ambang Daulay, kami berwasiat kepada seluruh pendengar, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah rekan Rau ceramah bersama Kemenak Kota Padang Sidempuan, tentunya edisi 13 Oktober 2020. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 FM Your Lifestyle.